Kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan dari Pak Agung tentang energi listrik berbahan bakar fosil. Nah, sekarang kalian bersama Bu Vera akan menjelaskan tentang energi alternatif berbahan bakar bahan-bahan alam. Nanti kita juga akan praktek tentang energi listrik berbahan bakar kentang. Energi alternatif merupakan sebuah istilah yang merujuk pada semua jenis energi yang dapat digunakan untuk mengganti bahan bakar konvensional atau fosil. Energi alternatif biasanya memiliki sifat ramah lingkungan yang tidak menyebabkan kerusakan. Jenis-jenis energi alternatif: energi matahari, membuat garam, hingga digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Hal itu tentunya dikarenakan sifat matahari sendiri yang tidak akan habis, sehingga pemanfaatan matahari sebagai energi alternatif merupakan hal yang tepat. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber tenaga listrik dengan cara membuat panel surya. Panel surya adalah salah satu alat untuk menyimpan panas matahari sehingga bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari ini digunakan oleh manusia untuk menjemur. Energi angin. Energi angin banyak dikembangkan di negara-negara termasuk negara Indonesia. Energi angin merupakan salah satu energi yang paling ramah lingkungan. Di Indonesia ada beberapa proyek pembangkit tenaga angin yang telah dibangun. Di antaranya ada di Sulawesi Selatan, yaitu pembangkit listrik tenaga Bayu atau PLTB Sitrap. Energi air. Air pada umumnya memiliki kemampuan dalam menggerakkan turbin atau kincir. Umumnya, air yang digunakan untuk pembangkit listrik tenaga air atau PLTA adalah air terjun. Tetapi selain air terjun, ombak, arus sungai, dan pasang surut air laut, serta waduk juga dapat menghasilkan energi listrik. Energi panas bumi. Jenis energi yang juga dikenal dengan nama geotermal ini merupakan salah satu sumber energi yang juga dapat dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik. Prinsip kerja dari energi panas bumi ini yaitu uap yang merupakan hasil panas dari dalam bumi diolah di pembangkit listrik tenaga panas bumi, untuk nantinya dijadikan sebagai sumber energi dan listrik. Indonesia dikenal sebagai negara penghasil listrik energi panas bumi terbesar kedua di dunia, mengalahkan Filipina yang memiliki kapasitas 1.600 MW. Hal tersebut dikarenakan salah satu pulau Indonesia, yaitu Pulau Flores di Nusa Tenggara Timur, menjadi pulau yang sangat potensi untuk dikembangkan sebagai pusat sumber daya panas bumi. Yang terakhir adalah energi biomasa. Energi alternatif yang dibuat menggunakan cangkang sawit, ampas tebu, tongkol jagung, serbuk kayu, sekam padi, dan limbah pertanian lainnya. Selain itu, ada juga yang menggunakan bahan-bahan hasil bumi lainnya. Perlu diketahui, semua bahan yang digunakan tersebut merupakan energi terbarukan. Artinya, energi yang dapat diterbarui. Pemanfaatan biomasa ini dilakukan untuk menekan dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil yang hingga saat ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Setelah penjelasan tadi,
akan mengajak kalian melakukan percobaan sederhana dengan menggunakan energi alternatif biomasa, yaitu kentang. Alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini yaitu kentang, kabel sepanjang 1 meter, gunting dan cutter, paku, penjepit buaya sebanyak 5 pasang, uang logam, lampu berukuran kecil. Pertama yang kita lakukan adalah memotong kabel sepanjang 10-30 cm. Kemudian kita buka selongsong karetnya sehingga terlihat kabel tembaganya. Kemudian kita pasangkan penjepit buaya di ujung kanan dan ujung kiri dengan warna yang berbeda loh ya tentunya. Setelah itu kita buat seperti alat dan bahan yang dibutuhkan untuk praktikum kali ini yaitu kentang, kabel sepanjang 1 meter, gunting dan cutter, paku, penjepit buaya sebanyak 5 pasang, uang logam, lampu berukuran kecil. Pertama yang kita lakukan adalah memotong kabel sepanjang 10-30 cm. Kemudian kita buka selongsong karetnya sehingga terlihat kabel tembaganya. Kemudian kita pasangkan penjepit buaya di ujung kanan dan ujung kiri dengan warna yang berbeda loh ya tentunya. Setelah itu kita buat seperti ini, itu sebanyak 3 buah. Setelah itu kita mengambil kentang dan membuat potongan atau irisan dengan cutter. Kemudian masukkan 1 koin pada irisan tadi. Kemudian kita tusukkan paku pada sisi sebelahnya koin seperti yang ada di gambar ya. Lakukan seperti ini sebanyak 3 buah. Yang terakhir yaitu merakit. Di sini ada 2 kentang dan 3 kabel rakitan. Pertama, kita ambil kabel yang memiliki ujung warna hitam. Lalu, kaitkan pada uang koin logam kentang 1 dan ujung merah pada paku kentang 2. Kabel 2 yang memiliki ujung merah kita kaitkan dengan paku pada kentang 1. Kabel 3 yang memiliki ujung hitam kita kaitkan pada uang logam kentang 2. Selanjutnya, ujung kabel 2
dan 3 kita kaitkan pada lampu. Jika lampu menyala, maka percobaan kalian berhasil. Jika tidak, maka kalian harus mencoba lagi. Kesimpulan dari percobaan yang telah kita lakukan yaitu kentang dapat menghasilkan energi alternatif yaitu listrik. Karena getah kentang mempengaruhi logam pada uang logam dan seng pada paku secara kimiawi. Asam di dalam kentang membentuk reaksi kimia dengan besi dan tembaga pada koin dan paku. Baik anak-anak, itu tadi materi hari ini ya. Sekarang kita review bersama. Indonesia memiliki penampakan alam, yaitu penampakan alami dan buatan. Penampakan alami terdiri dari dataran dan perairan. Kemudian penampakan buatan terdiri dari cagar alam, waduk, danau, dan lain-lain. Dalam penampakan alam ada energi yang bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari. Contohnya, ketika kita memasak, kita menggunakan LPG yang mana bersumber dari gas alam. Kemudian ketika kita menggunakan kendaraan bermotor, kita menggunakan bahan bakar minyak yang bersumber dari minyak bumi. Baik anak-anak, itu review kita hari ini. Semoga materi kita hari ini bermanfaat dan menjadi ilmu yang barokah. Amin. Baik anak-anak, karena masih pandemi COVID-19, jangan lupa 3M ya. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk kita berdoa bersama.